Assalamualaikum. Selamat pagi. Biasanya sebelum kita pembelajaran apa yang dilakukan? Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Oh ya, siapa namanya? Dana. Oh Mbak Dana. Ya silakan Mbak Dana dipimpin dulu. Siap berdoa mulai. Selesai. Oke. Sudah lama ya ini liburan panjang ya. Sudah gimana liburannya? Seru apa membosankan? Gimana? Membosankan? Terlalu banyak libur ya? Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kan tetap semangat belajar ya? Semangat? Sebelumnya Ibu Guru absen kehadiran siswa dulu ya? Hana? Hadir Bu. Gila? Hadir. Nia? Hadir Bu. Kita bahas pertama, kemarin sudah membahas tentang apa terakhir? Tentang torsi ya? Habis ini kita akan membahas tentang elastisitas bahan. Sebelumnya semua kelihatan? Kelihatan. Oke, saya bacakan ya. Indikator capaian dasarnya yang akan kita pelajari hari ini yaitu berupa mengetahui dan memahami elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama. Yang kedua, menentukan konstanta dan pertambahan panjang dari pegas. Ketiga, menganalisis hubungan antara gaya, konstanta, dan pertambahan panjangnya. Kita misal ada gaya yang diberikan pada konstanta pegas tersebut. Nah, itu apa sih hubungannya antara gaya yang diberikan sama panjang pertambahan gaya tersebut? Nanti itu dijelaskan berdasarkan grafik. Nanti yang keempat, menghubungkan prinsip hukum Hooke dan elastisitas bahan. Terus yang terakhir, menentukan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sering sekali kita melihat penerapan elastisitas ini dalam kehidupan sehari-hari. Sering. Yang pertama, ini gambar apa Mbak? Yang ini Mbak Jini, ini gambar apa? Ini gambar pegas. Tahu pegas kan ya? Pegas, ini pegas apa? Gak apa-apa disebutkan di contohnya apa gitu. Apa? Misalnya bolpen. Ada yang pernah punya bolpen yang cetek-cetek kayak gitu? Nah, di dalamnya itu ada pegasnya. Yang kedua ini, nah ini kan gambar bolpen ya. Ya. Yang ketiga ini apa? Ketapel. Maksudnya itu apa? Kan seumpama kita memakai ketapel, memetik buah yang sangat tinggi, kan kita membuat jalan keluar daripada kita memanjat atau mengambil tangga. Nah, ketika kita merenggangkan ketapel ini kan kayak karet ya, tarik ke sini, kalau kita lepaskan kembali ke bentuk semula apa tidak? Kembali kan? Nah, kalau kembali itu yang dinamakan elastis. Nah, kalau tidak bisa kembali, tidak dinamakan elastis gitu. Yang terakhir ini apa? Nah, spring bed. Spring bed ini di dalamnya ada pegasnya. Ngerasain apa enggak? Ngerasain? Nah, ngerasain. Mengapa demikian? Kalau nggak ada pegasnya, kayak seperti kasur ya. Kalau kasur itu kan nggak ada pegasnya. Kalau sudah gini ya nggak bisa kembali ke bentuk semula. Ada yang dibingungkan? Nah, dilihat ya video. Nah, ini jenis bahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang ada? Ini banyak sekali contohnya. Ini karet juga termasuk. Kalau kita tarik, bisa kembali kan? Nah, tapi kalau ini ditariknya berlebihan, apa yang terjadi? Jadi elastis ini memiliki sifat kalau sudah melebihi batas maka tidak lagi bisa dinamakan elastis, gitu. Paham? Lanjut ya. Ada yang dibingungkan? Nah, oke. Simpel kan contohnya? Oke, ini ada apa? Plastisin. Tanah liat, gas. Mana? Lanjut. Apa? Oh iya. Kalau plastisin itu
plastisin itu termasuk benda plastis. Mengapa demikian? Ketika kita semua pasti mengenal plastisin ya? Ya. Kalau kita mau membuat bentuk ya, kita buat bentuk ikan. Lalu kita diamkan, apa tetap menjadi ikan, apa tetap menjadi plastisin yang asli? Bentuknya tetap menjadi ikan. Nah, itu dinamakan plastis, bukan lagi elastis. Kalau satu kelompok ya. Ini semua mengerjakan ini. Terus saya tambahin satu soal lagi. Nah, saya berikan waktu 15 menit, cukup apa tidak mengerjakan? Cukup. Ibu guru kasih kebebasan, boleh buka HP, boleh buka buku, terserah lah. Yang penting kita mendapatkan sumber yang mendukung. 15 menit ya. Ini saya kasih satu, ini dikasih satu. Nanti habis ini kalau sudah waktunya 15 menit, maka perwakilan saja ya yang maju ke depan menerangkan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Gitu. Karena ada keluhan sudah selesai nomor berapa? Nomor 1 sudah bisa? Iya. Nah, yang belum bisa kayaknya nomor berapa? Nomor 4. Ini ada 6 rangkaian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini rangkaian apa? Rangkaian paralel. Nah, ini diparalelkan dulu. Ini diparalelkan dulu, habis itu ini sama ini disesuaikan. Ada juga di sini kok ini paralel ini. Nah, ini kan ada. Dari kelompok sebelah ada yang dibingungkan? Nomor 2. Nomor 2 sebuah ini apanya? Ini apanya? Diketahui semua? Kita cari yang apa? Regangan itu apa rumusnya kemarin? Regangan apa? Di buku apa? Di sumber yang lain apa? Regangan ini kan sigma x per x. Sigma x-nya berapa? Ini majunya tidak usah urut kelompok ya. Saya acak, yang maju kelompok 2 dulu. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dengan ketapel, prinsip penerapan sifat elastisitas bahan ketika kita menaruh batu kecil pada karet ketapel dan menarik sehingga bentuk karet berubah, kemudian memposisikan sesuai arah sasaran. Ketika kita melepaskan batu, maka karet ketapel kembali ke bentuk awalnya. Selanjutnya, ketika kita tidur, maka gaya berat akan menekan kasur pegas. Kasur pegas termampatkan akibat adanya elastisitas karena pegas menegang kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan kepada temannya. Ini ditulis. Saya mewakili kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, energi merupakan kemampuan melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi potensial elastis merupakan energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena gaya tekan dan gaya renggang yang bekerja pada benda. Hipotesis yang dirumuskan yaitu karena pengaruh sifat elastis pegas pada peredam kejut. Dengan adanya peredam kejut akan menyerap setiap guncangan.
Dengan adanya peredam kejut akan mengubah guncangan yang ada menjadi gerakan elastis, sehingga jika terjadi guncangan pada mobil tidak akan sampai ada guncangan yang dahsyat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya yang dari ini pemaparan ini mungkin ada yang masih bingung atau belum paham? Ya? Nomor 3 kok bisa gitu gimana? Oh, nomor 3. Ini ditulis dulu. Luas penampang itu apa? Luas itu kita simbolkan A. Luas penampang sebesar 4 mm kuadrat. Nah, ini kenapa kok bisa jadi gini? Ya, gitu kan? Nah, ini mili, ini kita rubah ke meter. Nah, mili kita rubah ke meter itu naik apa turun? Nah, naik berapa? Naik naik 3 sentimeter mili, ya kan? Naik berapa? 3. Jadi tinggal 4 kali 10 pangkat min 6. Kenapa 6? Soalnya ini pangkat 2. Kalau pangkat 1 berarti 3. Kalau pangkat 0,03 cm ini kita rubah ke M. Soalnya kita membutuhkan meter. Gimana? Masih ada yang dibingungkan? Oke. Alhamdulillah ini semua sudah paham ya. Lanjut kita ke materi ya. Materi mengenai tentang kan setelah mengerjakan ini kan semua sudah memiliki gambaran ya. Oh, ternyata elastisitas itu kayak gini. Hukum Hooke ini mencarinya kayak gini ya. Kalau paralel itu gimana? Tadi kalau seri gimana? Kayak ini semua sudah ada. Ini regangan itu gimana ya? Tegangan itu gimana ya? Nah, ini kan perlahan-lahan kan kalian sudah bisa memperoleh nilai ini. Ya, elastisitas itu kita mengenal antara regangan, mampatan sama geseran. Apa sih yang dinamakan regangan? Regangan itu misal ini ada suatu benda elastis. Kita kasihkan gaya. Namun gayanya itu kalau kita ngasihnya itu berbanding terbalik. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Otomatis kan benda ini menjadi lebih panjang. Nah, lebih panjangnya ini kan misalnya bertambahnya segini. Nah, ini bertambahnya segini. Nah, yang bertambahnya segini ini kan delta L. Ini dinamakan sebagai regangan. Ada? Siapa? Mampatan. Kalau mampatan itu gini, gayanya ini malah mendekat. Nah, gayanya ini mendekat. Terakhir, ini dinamakan geseran. Kayak tadi kalian sudah mengerjakan tegangan sama modulus elastisitas. Nah, kita kupas arti dari regangan itu apa, arti dari tegangan itu apa, arti dari modulus elastisitas itu apa. Kan? Nah, ini namanya apa? Sigma. Panjang kawat itu dibagi dengan luas penampang. Kan ini diberikan gaya. Otomatis ini apa ini? Ada pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang ini sama dengan luas. Jadinya bisa diperoleh yaitu tegangan, yaitu gaya dibagi luas penampang. Oke? Bingung? Nah, yang kedua kita mencari dari regangan. Regangan disimbolkan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula. Mama pegas. Ini statis ya. Mungkin pertemuan depan kita akan membahas mengenai percobaannya. Ini statis. Ini misal ada pegas ya. Ini sebelum dikasih apa? Beban. Oke. Setelah dikasih beban, ternyata panjangnya segini. Nah, panjangnya segini.
segini antara ini sampai ini dinamakan apa? Pertambahan panjang. Kalau ini segini panjangnya dinamakan panjang ulang. Jadi nanti bisa membedakan ya. Oke. Selanjutnya yaitu modulus elastisitas ataupun bisa dinamakan modulus Young. Nah, itu diperoleh dari tegangan dibagi regangan. Ya. F per A ya. Kita tulis dulu. F per A dibagi tadi regangannya berapa? Delta X per X. Delta X per X. Menjadi segini ya. F per A dikali X per delta X. Jadi modulus Young itu Fx per A kali delta X. Terus kita menuju ke hukum Hooke. Hukum Hooke, sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami perubahan bentuk. Jika sebuah pegas ditarik dengan gaya tertentu, maka panjangnya juga semakin berubah. Nah, semakin besar tarikannya, maka semakin besar tambahannya. Jadi, gaya di sini sebanding dengan pertambahan panjang. Jika gaya yang diberikan pada sebuah bekas itu tidak lebih besar dari batas elastis, maka pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya tarinya. Jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa elastis ini memiliki batas elastisitasnya. E besar itu kan sama dengan F per A kali delta X. Nah, X ini. Nah, di mana K konstanta pegas ini memiliki nilai E A per X. Jadi kita rumuskan dulu. F-nya kita keluarkan ke sini. Jadi kan F sama dengan EA delta X per X. Paham? Nah, kami memiliki nilai ini. Ini kan sama dengan ini toh. Ya. Jadi kan kita peroleh F sama dengan K dikali delta X. Sama dengan pegas. Ini tadi yang dijelaskan oleh temannya yang nomor 4 ya. Pegas susunan itu ada dua, ada yang paralel sama yang seri. Kalau paralel itu gimana? Kalau paralel kayak gini. Nah, kalau paralel gini. Tapi kalau seri itu kayak gini. Set. Gini. Nah, paralel ini itu mencarinya itu kalau mencari KP K1 ditambah K2. Tapi kalau seri KS itu 1 per KS itu 1 per K1 ditambah 1 per K. Nah, penerapan sifat elastis dalam kehidupan sehari. Tadi sebutkan apa saja? Apa? Ini ada contohnya. Baru ini alat ukur, bukan baru, tadi yang belum disebutkan sebelumnya ya. Ini alat ukur gaya tarik kereta. Jadi ini peredam getaran atau genangan pada mobil. Nah, ketika mobil melewati jalan yang tidak baik itu loh, rusak. Itu kita tidak terasa kalau kita melewati jalan rusak itu. Kita rasa juga kita biasa saja. Bangunan tidak cepat runtuh karena ada mungkin dicarikan logam yang baik untuk bangunan tersebut. Terus ini olahraga. Pernah olahraga apa ya? Papan loncat. Ditanyakan dari penjelasan Ibu ini? Tidak? Tidak ya? Saya beri waktu 5 menit untuk melihat-lihat bukunya. Mungkin dipelajari dulu terkait materi yang disampaikan. Terakhir, Ibu ingin menguji pemahaman kalian semua melewati post test yang Ibu berikan. Post testnya cukup mudah.
tinggal menulis benar salah pada apostrofes tersebut. Nanti Ibu akan menayangkan soal 1 sampai 10 saja ya, nggak usah banyak-banyak. 1 sampai 10 ini tinggal menjawab, nggak usah ditulis soalnya. Ini nomor 1, elastisitas merupakan apa? Menurut Anda benar apa enggak? Oh salah Bu, berarti tinggal nulis salah 1 S gitu. Semua buku ditutup semuanya. Iya, ditutup semua. Nomor 1. Elastisitas merupakan kemampuan, didengarkan baik-baik ya. Ibu tidak akan mengulangi lagi, didengarkan baik-baik soalnya. Elastisitas merupakan kemampuan suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula setelah benda yang diberikan hilang. 2. Semakin besar tegangan, semakin besar pula regangannya. Dah? Nomor 3, perbandingan perubahan panjang terhadap panjang mula-mula itu dinamakan stres. Nomor 4, jika benda dikenai gaya yang melebihi batas elastisitasnya, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Nomor 5, regangan merupakan perbandingan gaya terhadap luas penampang. Nomor 6, angka yang menggambarkan tingkat elastisitas suatu bahan dinamakan modulus elastisitas. Perbandingan antara tegangan dengan regangan disebut hukum Hooke. Ya? Yang terakhir, energi potensial pegas, yaitu kemampuan pegas untuk tidak kembali ke bentuk semula. Kita koreksi ya. Yang pertama benar, kedua benar, ketiga salah, keempat benar, kelima salah, keenam benar, 7 salah, 8 benar, 9 benar, 10 salah. Berapa? 90. Salah 1 berarti. Lihat. 80. Tiza? 80. Enggak ada yang 100 ah? Yang sana nomor berapa? Enggak ada yang 100. Berarti kurang teliti kalau mendengarkannya. Lain jangan lupa besok persiapkan lagi mengenai pegas ya. Pertemuan depan kita akan praktikum mengenai pegas, perbandingan antara gaya sama perpanjangan pegas. Di materinya lebih ditekankan lagi, belajarnya yang semangat lagi, pemahamannya dikerjakan. LKS yang ABC-an itu ya, di bawahnya langsung itu ya. Nah, nanti dikerjakan di rumah, minggu depan LKS-nya dikumpulkan, lalu kalian langsung percobaan. Bu, saya tanya, apa? Yang tadi PR-nya Romawi 1 aja atau yang Romawi 2 sekalian nggak apa-apa. Kita akhiri ya pertemuan ini, semoga bermanfaat. Mungkin ada tutur saya selama mengajar kurang sopan atau tidak mengenakan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.